Setelah mendengar kata-kata itu, Sen Biru yang sedingin es tersenyum tipis. Meskipun cara tidak langsung menghina orang lain ini tidak berarti apa-apa di bumi, ini adalah konsep baru yang tiada bandingnya di sini. Melihat ekspresi pada Dewi, Sang Bin merasa bahwa dia sedang diejek. Wajahnya memerah sesaat dan memucat di kemudian hari. Namun, di depan Dewi perempuan, dia bertekad untuk mempertahankan kesopanan, sehingga dia tidak berani Zhang Zuan secara langsung. Mengapa? Apakah ada yang salah dengan kata-kata aku? Menekan amarahnya, Sang Bin menyeringai. Tidak ada satu orang pun yang tidak tahu apa standar kamu di seluruh akademi. Lemak ini datang ke kelas aku sebelumnya. Gemuk seperti babi. Dia hanya tahu bagaimana mempertahankan, dan tidak ada yang lain. Kekuatan di balik tinjunya hanya 15 kg. Dia harus menjadi yang pertama atau kedua dari bawah dalam ujian masuk. Jadi, jika dia bukan sampah, apa dia? Meskipun dia tidak bisa memberi pelajaran secara fisik kepada Zhang Zuan, dia bertekad untuk memukulnya melalui kata-katanya. Yang pertama dari bawah dalam ujian masuk. Zhang Zuan hanya memperhatikan Kaisar Bloodline dan tidak menyadari situasi seperti itu. Dia berbalik untuk melihat Lemak. Siapa bilang aku yang pertama dari bawah? Lemak itu menjawab dengan percaya diri. Kemudian dia menggaruk kepalanya dengan malu. Aku hanya tempat ke 9.997. Tempat ke 9.997. Hanya? Mantra samar menimpa Zhang Zuan dan dia hampir muntah darah. Akademi Hongtian hanya menerima 10.000 siswa setiap tahun. Meskipun merekrut begitu banyak orang setiap tahun, selalu ada beberapa siswa yang gagal melapor karena beberapa alasan. Tempat 9.997 hampir sama baiknya dengan berada di tempat terakhir. Selain itu, dengan peringkat rendah, bagaimana kamu masih bisa begitu percaya diri? Zhang Zuan merasa seolah belum sepenuhnya bangun. Bukannya kamu bisa menerima siapa saja yang menjadi mahasiswa? Sang Bin menyeringai sekali lagi. Kemudian sambil melepaskan lengan bajunya, ekspresi arogan muncul di wajahnya ketika dia menyatakan, aku memiliki persyaratan yang jelas ketika menerima siswa. Aku tidak menerima siapapun yang berada di bawah peringkat ke-500. Guru yang pertama dari bawah dan siswa yang pertama dari bawah. Betapa cocok. Hahaha. Sang Bin berbicara. Apakah kamu selesai berbicara? Menuju ejekannya, Zhang Zuan hanya menggelengkan kepalanya. Sekarang, setelah kamu selesai, kamu bisa pergi. Sebelumnya, ia telah memeriksa Yuan Tao dengan jelas dengan perpustakaan Jalan Surga. Lemak itu adalah seorang pembudidaya berkeliaran. Jadi itu normal baginya untuk tidak mengetahui teknik budidaya dan seni bela diri. Selama dia menemukan cara untuk mengaktifkan Emperor Bloodline-nya. Emperor Bloodline itu Kaisar Bloodline ya guys. Kultivasinya pasti akan melonjak pesat. Jika itu orang lain diejek sedemikian rupa, mereka pasti akan gemetar karena marah. Namun orang ini bahkan tidak berani menatapnya. Untuk serangan Sang Bin mendarat di udara yang tipis, wajahnya berubah lebih buruk. Sepertinya kayu busuk tidak bisa diukir. Setelah dingin, Sang Bin memandang Sen Biru di sebelahnya dan berkata, Biru Lause, ayo pergi. Jika kita bertahan dengan sampah semacam ini terlalu lama, kita akan terkontaminasi oleh mereka. Mendengar sarkasme langsung Sang Bin, Sen Biru mengerutkan kering dan memilih untuk tidak pergi bersamanya. Sebaliknya dia berbalik. Zhang Zuan Lause. Suaranya seperti oriole, jernih dan mempesona, membangkitkan emosi yang kompleks di pendengarnya. Zhang Zuan tidak berharap bahwa guru tercantik di akademi akan memulai percakapannya dan dia terkejut. Meskipun sebelumnya kamu tidak mendapat nilai bagus untuk ujian kualifikasi guru, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Bekerja keraslah dan pada akhirnya kamu akan mendapat hadiah. Sen Biru mengangguk. Dari sudut pandangnya, Zhang Zuan menerima salah satu siswa terburuk, berarti bahwa dia tidak memiliki harapan dan telah menyerah pada dirinya sendiri. Terhadap mantan pengejarnya ini, bahkan jika dia tidak menyukainya, dia tidak berharap melihatnya berkubang dalam kegagalannya. Terima kasih atas saranmu, Sen Biru Lause. Dia tahu bahwa pihak lain benar-benar peduli padanya. Zhang Zuan mengangguk dan menjelaskan, siswa ini, meskipun dia mungkin bukan apa-apa sekarang,
dia bisa berubah menjadi batu giok. Selama aku membimbingnya dengan benar, tidak mungkin baginya untuk bersinar. Sun Biru tidak berbicara lebih jauh dan malah mulai berjalan pergi. Dia berpikir bahwa penjelasan Zhang Zuan hanyalah alasan. Mengingat ukuran Yuan Tao dan kurangnya pengetahuan dasar di usianya, pasti ada batas untuk pencapaiannya di masa depan. Sialan! Melihat Dewi hatinya berbicara dengan guru terburuk di akademi dan bahkan memotivasi dia, wajah Sang Bin berubah dengan kejam. Api di hatinya mengamuk saat dia menatap Zhang Zuan dengan dingin sebelum mengikuti di belakang Sun Biru. Biru, lebih baik bagimu untuk menghindari kontak dengan orang-orang seperti ini. Itu akan menodai sifatmu yang sempurna. Shang Lause, aku sedikit lelah hari ini dan ingin beristirahat. Aku harap kamu tidak mengikuti aku. Sebelum Sang Bin bisa menyelesaikan kata-katanya, Sun Biru berbalik untuk pergi. Sialan, sialan. Zhang Zuan, tunggu saja. Aku pasti akan membalas kamu untuk ini. Dia menyaksikan dewinya berjalan semakin jauh sebelum dia menghilang dari pandangan. Pada saat ini, dia sudah mengarahkan semua kemarahannya pada Zhang Zuan. Menurut pendapatnya, jika bukan karena orang yang tidak beruntung itu, Sang Dewi pasti akan makan malam bersamanya. Bagaimana mungkin dia berbalik untuk pergi? Oke, karena kamu telah mengakui aku sebagai gurumu, kamu harus tahu di mana ruang kelasku. Setelah mereka berdua pergi, Zhang Zuan mengalihkan perhatiannya dari mereka dan memanggil Lemak. Hebat! Si gemuk buru-buru berdiri dan tersenyum padanya. Guru, sekarang aku muridmu. Bisakah kamu memberitahuku guru yang mana di akademi? Mendengar kata-katanya, Zhang Zuan meraih dahinya. Orang ini untuk berpikir bahwa dia mengakui guru manapun yang dia kelola untuk mengawasi, bahkan tidak mengklarifikasi identitas Zhang Zuan sebelumnya. Aku Zhang Zuan, kata Zhang Zuan. Zhang Zuan Lause? Zhang Zuan Lause yang mencetak gol pertama dari bawah untuk ujian kualifikasi guru. Belum lagi 0. Pada saat ini Gemuk akhirnya menyadari siapa yang ia menyadari siapa yang ia akui sebagai gurunya. Lemak di tubuhnya bergetar saat bibirnya berkedut. Yang berkurang sekarang adalah air mata. Itu aku, kata Zhang Zuan. Ah, itu Zhang Lause. Lemak menggaruk kepalanya. Melihat betapa aku lemah dan bodoh, belum lagi gemuk, mengapa kamu? Ah, sudahlah, keluarkan aku dari pelajaranmu. Guru, aku serius di sini. Kedua guru dari beberapa saat yang lalu juga mengatakan itu. Jika kamu tidak mengeluarkan aku dari pengawasan kamu, reputasi kamu akan dinodai. Aku takut menjatuhkan kamu bersamaku, Feti melanjutkan. Aku tidak takut ditarik ke bawah. Selain itu, sekarang kami telah memverifikasi hubungan kami melalui token identitas. Aku hanya punya hukuman untuk kamu. Kamu akan hidup sebagai murid aku dan mati sebagai murid aku. Berhentilah berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna di sini. Zhang Zuan melambaikan tangannya. Wajah lemak mendistorsi dan dia hampir menangis. Karena kelemahannya, dia ingin mengakui siswa yang baik sehingga masa depannya bisa tanpa batas. Namun ia tidak pernah bermimpi bahwa siswa tempat berakhir akan dipasangkan dengan guru tempat terakhir. Ah, mengapa hidup aku begitu sulit? Baiklah, ini kelasku. Sekarang klaim kasurmu dan ingat untuk datang ke pelajaran tepat besok. Tepat waktu besok. Zhang Zuan berkata dengan tidak sabar. Kelas ini, melihat ukuran ruang kelas, Gemuk menemukan dirinya diambang air mata lagi. Aduh, jadi si Gemuk ini, si Lemak ini ya guys, dia kan udah banyak ditolak tuh. Udah gitu dia kan lemah banget kan. Dia berharap menemukan guru yang bagus gitu ya. Jadi apa masa depan dia bisa cerah gitu. Ternyata dia nggak sangka-sangka guru yang diakui sama dia ternyata guru terakhir juga ya. Jadi dia sedih gitu, pengen keluar gitu. Jadi nggak mau, menyesal gitu loh, nggak mau mengakui si Zhang Zuan itu sebagai gurunya karena dia guru terakhir udah mendapat nilai 0. Jadi sebenarnya Lemak ini mau keluar dari si Zhang Zuan ya. Cuman si Zhang Zuan nggak bolehin dia keluar karena udah diverifikasi kan. Oke guys, kita lanjut ya. Bahkan lokasi di mana dia menjalani ujian masuk sebelumnya jauh lebih besar dari ini.
Ruang kelas dengan ukuran ini mungkin tidak dapat menampung banyak siswa. Guru, jika aku tidak datang besok, maukah kamu mengeluarkan aku? Lemak masih mengandung ilusi di benaknya. Mengeluarkan? Aku tidak akan. Namun, aku akan melemparkan kamu ke danau yang ingin kamu lompat untuk memberi makan pura-pura. Untuk memberi makan kura-kura. Zhang Zuan mengangguk dengan serius. Bukankah aku mengatakannya, kamu akan hidup sebagai murid aku dan mati sebagai murid aku. Tenang, aku akan memenuhi peran guruku dan menguburmu dengan benar. Aduh. Guru, sebelum Zhang Zuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh Gemak. Dengan wajah serius dan kemauan yang tidak tergoyahkan di matanya, dia berkata, jam berapa kita mulai pelajaran besok? Aku akan datang di muka untuk membersihkan ruang kelas. Merupakan kehormatan bagi aku untuk bertemu dengan guru yang hebat. Di masa depan, tidak peduli siapa yang mengakui aku sebagai murid mereka, aku akan menolak mereka dengan tegas dan menegur mereka. Awalnya Zhang Zuan berpikir bahwa dia sendiri tidak tahu malu, namun dia tidak berharap bahwa muridnya akan lebih tak tahu malu daripada dia. Waduh, kacau ya. Si gemuk ini ya, pas dia bilang kalau besok nggak datang dia pengen, kalau dia besok nggak datang dia bilang, maukah kamu akan mengeluarkan aku? Si Zhang Zuan bilang nggak bakal keluarin, cuman dia akan melemparkan dia ke danau yang dia mau bunuh diri tadi ya guys ya. Habis dari itu si gemuk langsung takut, langsung menjilat gitu, langsung nggak tahu malu gitu loh. Lucu loh, asli kocak. Aduh, oke lanjut ya guys. Itu tidak mudah bagi Zhang Zuan mengatur semuanya dengan benar dengan Lemak dan mengirimnya pergi. Baru saat itulah dia menyadari bahwa matahari sudah terbenam di barat dan sebentar lagi akan gelap. Sepertinya aku hanya punya 5 siswa. Dia menggelengkan kepalanya. Hari ini adalah hari terakhir untuk merekrut siswa. Melihat dari waktu saat ini, itu mungkin akhir dari perekrutan. Awalnya dia berpikir bahwa dia bahkan tidak akan merekrut seorang siswa. Dia tidak berharap bahwa pada akhirnya dia akan menarik 5 siswa. Untuk seorang guru yang mencetak nilai terburuk dalam ujian kualifikasi guru, itu bukanlah hasil yang buruk. Menutup pintu ke ruang kelas, Zhang Zuan mengikuti jalan kembali ke kamarnya berdasarkan ingatannya. Sebagai guru akademi, ia memiliki kamar asrama sendiri. Namun itu hanya sebuah ruangan kecil sekitar selusin meter persegi. Selusin itu 12 ya, sekitar 12 meter persegi, berarti kecil ya. Segera ia mencapai asrama. Mendorong pintu terbuka dan melihat pemandangan di dalam, dia tidak bisa menahan napas. Diri sebelumnya benar-benar buruk, tidak menyebutkan bagaimana ruang itu kecil. Itu sangat lembab, jamur tumbuh di beberapa tempat tidur dan semacamnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu berhasil bertahan seperti ini. Mari kita lupakan ini dulu. Pelajaran akan dimulai besok, jadi aku harus terlebih dahulu memastikan tingkat kultivasi aku dan mencoba sedikit berlatih. Karena bagaimanapun, dia tidak lapar sekarang. Zhang Zuan mengikuti metode yang ia ingat dalam ingatannya dan duduk dengan kaki bersilang di tempat tidur. Sebagai seorang transender, meskipun ia telah mewarisi kenangan dirinya sebelumnya dan bukan orang asing untuk berkultivasi, ia masih cukup bersemangat memikirkan pemikiran untuk tumbuh lebih kuat. Setelah ia selesai dengan perekrutan, sudah waktunya baginya untuk memperkuat kultivasinya. Tidak peduli apa, di dunia ini kekuatan berkuasa. Perpustakaan Jalan Surga mampu mengidentifikasi Mingmen dan kelemahan orang lain, memungkinkannya untuk dengan mudah menembus pertahanan lawan di tingkat yang sama. Namun jika musuhnya jauh lebih kuat daripada dirinya, bahkan jika ia mampu mengidentifikasi celah dalam serangan mereka, ia tidak dapat mengimbangi mereka dengan cepat. Sebelum dia bisa melukai lawannya, dia mungkin sudah dipecah menjadi beberapa bagian seperti tikus laboratorium. Dengan demikian, meskipun perpustakaan Jalan Surga sangat tangguh, itu tidak memastikan ketidakterkalahkannya. Jika ia ingin menjadi lebih kuat, kultivasi adalah cara untuk pergi. Teknik kultivasi diri aku sebelumnya disebut Formula 9 dan Hongtian. Ini adalah keterampilan yang diciptakan oleh pendiri Akademi Hongtian. Keahliannya terdiri dari 9 dans dengan masing-masing dan sesuai dengan bidang kultivator pembudidaya. Dia ingat keterampilan yang dihafal di kepalanya.
Ada 9 tarian untuk seorang kultivator dan setiap level membuka ranah baru. Semakin tinggi memanjat, semakin sulit untuk menumbuhkan. Hongtian Nine Dan Formula adalah salah satu teknik budaya yang paling umum di Akademi Hongtian. Ini juga terdiri dari 9 dance yang sesuai dengan 9 dance penanam itu. Saat ini, aku yang terlemah dari sebuah guru di akademi. Di akademi, hampir semua guru telah mencapai fighter 4 dan menjadikannya satu-satunya 3 dan. Karena itu, ia harus berlatih lebih keras untuk mengejar mereka. Mengikuti metode pernapasan dalam ingatannya, ia memfokuskan konsentrasinya. Dalam sekejap, partikel-partikel terang yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya ketika dia perlahan-lahan menghirup dan menghembuskan nafas sambil menyerapnya. Perlahan-lahan, Zenki di dalam dantiannya semakin kaya. Setelah berkultivasi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Zhang Zuan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Ini terlalu lambat. Meskipun ia telah mewarisi kenangan-kenangan dari dirinya sebelumnya, kesadarannya masih tetap seperti orang bumi. Dia merasa sulit untuk duduk diam untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Terutama setelah melihat proses pengumpulan Zenki, dia merasa lebih tidak berdaya. Mengumpulkan Zenki mengacu pada tindakan menarik dan mengumpulkan partikel-partikel roh di udara dan menekan mereka bersama-sama. Sama seperti tumpukan kayu, mereka akan diakumulasikan untuk membentuk sungai. Ini adalah proyek yang sangat besar. Ada beberapa pembudidaya yang tertahan di dalamnya setiap hari tanpa gagal dan mengisi dantian mereka dalam waktu 3 tahun untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan akumulasi dari waktu ke waktu. Berkultivasi begitu lama selama beberapa tahun. Kamu mungkin juga membunuhnya. Oh, itu benar. Meskipun Formula 9 Hongtian Dan adalah teknik budidaya paling populer di akademi, itu bukan yang terkuat. Aku dapat menggunakan perpustakaan jalan surga untuk mencari kekurangannya dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Setelah aku memperbaiki kekurangannya, bukankah pelatihan aku akan jauh lebih efisien? Sebuah pikiran muncul di benaknya. Ada tingkatan yang berbeda untuk teknik budidaya juga. Teknik kultivasi yang lebih baik memungkinkan seseorang untuk berkultivasi lebih cepat, sementara yang lemah menyebabkannya berkultivasi dengan lebih lambat. Mungkinkah teknik budidaya yang lebih baik memiliki lebih sedikit kekurangan, menyebabkan perbedaan antara keduanya? Orang lain mungkin tidak dapat meningkatkan teknik kultivasi mereka, tetapi Zhang Zuan berbeda. Dengan perpustakaan jalan surga di tangan, dia bisa memanfaatkannya untuk mencari kekurangan di dalamnya dan memikirkan cara untuk memperbaikinya. Jika dia menciptakan teknik kultivasi di mana jalan perpustakaan surga tidak dapat menemukan cacat, tidak akan kecepatan kultivasinya melonjak secara signifikan. Pada titik ini Zhang Zuan berdiri, menempatkan Formula 9 Hongtian di telapak tangannya dan mulai membalik-baliknya. Seperti yang diharapkan, perpustakaan di benaknya tersentak dan sebuah buku dengan nama yang persis sama muncul di dalamnya. Membuka buku dengan lembut, dia menyadari ada banyak kekurangan pada Formula 9 Hongtian. Di atasnya, berjumlah lebih dari 1000. Ini adalah keterampilan yang aku latih beberapa saat yang lalu. Zhang Zuan terkejut. Hanya 3 dan sederhana dan ada banyak kekurangan di dalamnya. Bukankah ini terlalu banyak? Ini seperti makan sayur penuh cacing. Zhang Zuan merasa sudah luar biasa bahwa kultivasinya belum hilang setelah pelatihan keterampilan itu. Bagaimana dengan teknik budidaya lainnya? Sebagai seorang guru, ada beberapa buku di kamarnya. Prasasti 4 tertinggi, teknik langit meridian, terobosan lotus aku point. Saat dia dengan santai mengambil masing-masing dan membolak-baliknya, perpustakaan akan secara otomatis menyusun buku yang sesuai di atasnya, yang mencatat semua jenis kekurangan dalam keterampilan. Untuk keterampilan ini, kekurangannya dicatat melebihi 3000. Itu bahkan lebih menakutkan dari Formula 9 Hongtian. Tidakkah aku akan mati kelelahan karena mencari cara untuk memperbaiki semua itu? Setelah melihat, Zhang Zuan merasa dia akan menjadi gila karena frustasi. Karena kekurangannya terlalu banyak ya guys ya. Dia bisa memperbaiki satu-satu, tapi kekurangannya ada 1000 lebih ya dari keterampilan Formula 9 Hongtian ini ya guys ya.
Maka dia bilang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sulit untuk menemukan jalan yang benar ketika ada lebih dari 1000 kekurangan dalam manual rahasia. Itu seperti memiliki 1000 jalan yang berbeda di hadapan kamu dan masing-masing memiliki divergensi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika perpustakaan jalan surga mampu memastikan apakah jalan itu benar atau tidak, menemukan jalan yang paling akurat pasti akan membuatnya lelah sampai mati. Saat ini, kultivasi aku berada di Factor 3 dan Zenki Pinnacle. Itu yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Pinnacle ini puncak ya guys, artinya ya. Hanya sedikit jauh dari menerobos. Saat ini, aku hanya perlu menemukan kekurangan di manual rahasia mengenai aspek ini dan memperbaikinya. Setelah melihat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya di Formula 9 dan Hongtian, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jadi dia membalik manual ke halaman terakhir. Sulit untuk berlatih dalam Factor 3 dan, tetapi langkah terakhir untuk menerobos jauh lebih mudah. Seperti yang diharapkan, hanya ada 10 kekurangan di halaman ini. Kesalahan dalam metode merasakan roh di udara, kesalahan memanipulasi aliran partikel roh, kesalahan dalam membimbing roh yang terkumpul mengalir melalui Yang Wei Meridian. 10 kekurangan yang ditulis di sini dirinci dengan jelas. Perpustakaan Jalan Surga hanya mencatat kesalahan. Itu tidak mencantumkan metode untuk menyelesaikannya. Tidak mudah untuk mencari yang benar yang harus diambil. Benar. Tampaknya bagian-bagian dari metode terobosan Factor 3 dan di buku-buku lain memiliki kelemahan yang berbeda dari ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia mengingat apa yang tertulis di manual rahasia lainnya. Karena itu, dia membolak-balik buku lainnya untuk melihat bagiannya tentang menerobos wilayah Zenki. Memang seperti yang dia ingat, meskipun ada kesalahan dalam hal itu juga, kesalahan mereka ada dalam aspek yang berbeda. Jika tidak dibatasi sebagai kesalahan, maka itu harus benar. Mata Zhang Zuan berbinar. Dia segera mengambil pena dan kertas dan mencatat bagian yang benar dari masing-masing. Segera metode kultivasi baru muncul di hadapannya. Mari kita lihat apakah ada kesalahan dalam ini. Dengan senyum tipis, dia meraih buku yang baru saja ditulisnya perpustakaan Jalan Surga tersentak sekali lagi. Buku serupa muncul, hanya kali ini kekurangannya hanya ada 1 kesalahan di dalamnya. Oh, jadi gini guys ya. Sebelumnya kan itu dia untuk menerobos dari Factor 3 dan Zenki mau ke 4. Itu hanya ada 10 kekurangan guys. Cuman dia dari buku-buku yang lain itu kesalahannya beda-beda guys ya. Jadi dia digabungin loh. Jadi dari buku ini yang benar yang mana, dari buku yang lain yang benar di mana, digabungin. Jadi sisa 1 doang kesalahannya ya guys. Sampai sini bisa ngikutin ya guys ya. Oke, kita akan lanjut ya guys. Setelah meneliti lebih lama, dia memperbaiki kesalahan terakhir ini dan menggunakan perpustakaan Jalan Surga untuk memastikan sekali lagi. Memang, semua kesalahan telah terisi dan itu dalam bentuk yang sempurna. Ini adalah metode yang paling tepat untuk menerobos ranah 3 dan Factor. Biarkan aku mencobanya. Melihat konten yang dia tulis sendiri, Zhang Zuan mengangguk dengan penuh semangat. Dia buru-buru masuk ke dalam posisi dan mulai berkultivasi. Rilekskan tubuhku dan biarkan pori-poriku terbuka, seolah-olah aku tenggelam ke dalam bak udara roh. Setiap pori aku adalah bentuk kehidupan yang lengkap dengan sendirinya, bernapas dengan kehendaknya sendiri. Berkultivasi melalui metode ini, meskipun dia tidak terlalu terbiasa pada awalnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan semangat di sekitarnya melonjak ke dalam dirinya. Semangat yang diserap oleh pori tunggal mungkin tidak banyak, tetapi ketika semua pori-pori tubuh mengalami proses yang sama secara bersamaan, kecepatan penyerapan adalah satu untuk dilihat. Roh di udara berkumpul seperti sungai yang mengalir, membentuk banjir raksasa di tubuhnya dan bergegas menuju dantiannya. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari laut rohnya. Awalnya dia hanya selangkah lagi untuk menembus kemacetannya. Pada saat ini, Zenki meluap dari dantiannya dan mengalir ke seluruh tubuhnya, memperkaya otot dan tulangnya, menghasilkan sensasi menyegarkan. Lebih tinggi, 4 dan Factor, Rana Pigu. Ini terlalu cepat, advance ya maksudnya ya. Mata Zhang Zuan melebar. Berdasarkan apa yang dicatat pada Formula 9 Hongtian dan, ia perlu mengambil setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk menerobos.
Dan ini masih membutuhkan sejumlah keberuntungan. Setelah sedikit memodifikasi keterampilan untuk memperbaiki kekurangan di atasnya, berapa lama dia mengambil perbandingan? 10 menit? 5 menit? Mungkin dia bahkan tidak perlu 3 menit untuk mencapai terobosan. Ini terlalu hebat, kata Zhang Zuan. Selain itu, meskipun hanya mengoreksi metode terobosan untuk Fighter 3 dan Pinnacle, kemudian Zenki yang ia serap sangat murni, mengandung kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ia kembangkan di masa lalu. Jika Zenki yang dia tanam masa lalu adalah lumpur, maka gelombang ini adalah mata air yang jernih tanpa kotoran di dalamnya. Ada juga tingkatan yang berbeda untuk Zenki, superior, menengah, dan inferior. Semakin tinggi kualitasnya, semakin jelas akan dan semakin jauh akan bisa naik di masa depan. Di masa lalu, Zenki yang ia tanam keruh dan mungkin kualitasnya lebih rendah. Yang dia kembangkan sangat jelas, sehingga kamu bisa melihatnya. Kemungkinan besar, Zenki berkualitas unggul, superior maksudnya guys ya. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika seseorang ingin mengolah Zenki unggul, Zenki superior, mereka akan membutuhkan teknik budidaya dewa atau suci. Ada tingkatan yang berbeda untuk teknik kultivasi juga, yaitu dewa, suci, roh, hantu, dan makhluk hidup. Di setiap tingkatan mereka diklasifikasikan ke lebih jauh ke dalam inferior, menengah, superior, dan puncak. Berdasarkan rumor di kalangan pembudidaya, orang akan membutuhkan setidaknya teknik budidaya suci untuk menumbuhkan Zenki superior. Formula 9 Hong Tiandan adalah teknik budidaya fana terendah. Jadi bagaimana bisa menemukan Zenki dengan kualitas seperti itu? Itu adalah perpustakaan jalan surga. Zhang Zuan mengepalkan tangannya. Dia masih memupuk Formula 9 Hong Tian. Tetapi ketika dia berhasil menghindari kesalahan yang dicatat di sana dan mengikuti jalan yang benar ke atas, dia mampu mengumpulkan Zenki yang superior. Tampaknya apa yang dicatat di perpustakaan jalan surga akurat. Formula 9 Hong Tiandan memang terlalu jauh dari kesempurnaan. Jika demikian, dengan bantuan perpustakaan jalan surga, mungkinkah bagi aku untuk membuat buku teknik suci, kudus, atau bahkan dewa? Mata Zhang Zuan bersinar. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you